Hai guys, welcome back to Screen Addicts, the YouTube channel. Bersama gue Karissa. Hari ini gue solo karena kebetulan review series gue kali ini hanya gue yang nonton. Judulnya adalah Bridgerton. All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. Oke, jadi Bridgerton itu adalah sebuah series yang merupakan adaptasi novel. Novel itu juga sebenarnya beberapa series yang ditulis oleh Julia Quinn. Kebetulan tuh directorsnya ada banyak, kayak tiap episode itu didirectnya sama orang-orang yang beda-beda, dan gue kebetulan nggak terlalu familiar juga. Tapi yang gue familiar adalah produsernya dan production house-nya, yaitu Shonda Rhimes. Nama produksinya adalah Shondaland. Kalau kalian tahu seri Skandal, Grey's Anatomy, itu semua kan di-create dan di-write sama Shonda Rhimes. Jadi menurut gue nih, Shonda ini udah bener-bener queen of drama series sih. Udah kayak, gue udah expect tinggi lah pas gue tahu ternyata nih yang bikin nih Shonda Rhimes gitu. Bridgerton ini tuh adalah, dia tuh historical drama series tentang seorang teenager cewek namanya Daphne Bridgerton. Diperaninnya tuh sama Phoebe Divero. Aktor-aktor di Bridgerton ini tuh nggak terkenal sih, kayak ya gue nggak tau lah sama sekali, intinya kayak mereka juga belum banyak followersnya. Phoebe Dynevor dan cowoknya namanya Regé Jean Page, itu yang memerankan Duke of Hastings, yaitu love interest-nya si Daphne. Nah, secara sinopsisnya, jadi si Daphne itu intinya dia teenager yang baru coming of age lah, ini jadi coming of age banget, tapi dibalut dengan historical drama di period kayak 1800-an gitu. Bridgerton ini tuh keluarga yang kaya, yang dari keluarga terhormat lah, mereka mainnya tuh sama Queen, terus sama komunitas yang kayak lady-lady juga gitu, Duke. Nah, kalau dulu tuh di zaman itu, kalau kalian remaja dan udah mencapai suatu usia, kalian tuh kayak diperkenalkan gitu ke society. Which is si Daphne itu juga kayak gitu. Ini kayak season pertamanya, mereka ngomongin season, kayak di debut gitulah ke society, dimana dia harus mencari suami. Jadi secara konflik tuh memang bener-bener lebih ke situ aja sih, kayak coming of age, dia menemukan cinta, terus ada juga keluarga dia, konflik community-nya. Tapi yang interesting dari series ini adalah ada aspek kayak Gossip Girl gitu loh. Kalau kalian tahu Gossip Girl kan ada blog gitu yang kayak nyeritain secrets, gosip gitu, judulnya Gossip Girl, terus kayak XOXO Gossip Girl gitu. Ini tuh kayak ada something like that, tapi of course nggak ada blog ya, di zaman itu lebih kayak buletin gitu sih, yang di print terus disebar-sebar. Terus dari nama dari penulisnya itu aliasnya Lady Whistledown, jadi mirip banget lah vibe-nya, kayak ada rahasia yang dibeberkan gitu segala macam. Jadi konfliknya sih lebih ke situ. Seperti biasa, kita akan nge-review ini dari 4 aspek. Jadi yang pertama adalah story arc development. Jadi dari story-nya sendiri, pas gue nonton episode pertama, gue tuh awalnya not sure, karena kayaknya kok agak cheesy gitu ya. Tapi ya udahlah, gue coba lanjutin lagi, abis itu masuk ke episode 2 gitu, akhirnya gue mulai tertarik dan gue mulai hook, karena ternyata mungkin karena yang bikin tuh Shonda Rhimes ya. Jadi kayak dramanya tuh menurut gue menarik, komposisi dramanya tuh pas gitu loh. Jadi konfliknya itu memang pertama of course konflik utamanya love story. Love story-nya sendiri tuh menurut gue juga interesting, karena gue pikir ini kayak akan di-drag percintaan mereka sampai akhir dari seasonnya, baru mereka nikah atau gimana. Tapi ternyata enggak, akhirnya perjalanan Daphne banget lah ini, dari dia cari jodoh sampai akhirnya dia beneran menikah di pertengahan season ini, baru kehidupan pernikahan dia dan konflik dia dengan suami dia, Duke of Hastings. Yang menarik juga menurut gue adalah the fact kayak Duke-nya itu African American. Karena kalau kalian tahu periode itu, secara accuracy udah pasti nggak bener ya. Karena nggak mungkin lah zaman itu ada orang African American, dan yang anehnya lagi Queen-nya itu juga African American. Jadi ya sebenarnya kalau mungkin orang Western nontonnya kayak ini maksa apa gimana, tapi kalau gue tuh justru merasa menarik, konfliknya jadi menarik, dynamic aja ngelihatnya. Jadi ini kayak sebuah alternate universe di mana African American itu bisa
dianggap sama gitu loh di society, dimana ternyata mereka tuh bisa hidup berdampingan gitu di society atas gitu, orang kulit putih dan orang kulit hitam, dan bahkan bisa bergabung dalam pernikahan gitu. Jadi konfliknya sih uniknya di situ menurut gue. Love story-nya sendiri juga menarik. Gue tuh keinget Pride and Prejudice, kayak love and hate gitu loh. Jadi awalnya benci, lama-lama cinta. Terus baru akhirnya cowoknya juga kayak sangat menginginkan wanitanya gitu. Jadi in that sense gue keinget Pride and Prejudice. Surprisingly ini series banyak banget sex scenes-nya, kayak romantic scenes-nya gitu, karena gue pikir ini kan series remaja ya. Ini kayak lumayan dewasa sih menurut gue scenes-nya. Jadi gue lumayan enjoy. Kayak ini, kayak pervert. Tapi bukan sih, kayak gimana ya, lebih real lah gitu. Maksudnya lebih relatable. Nontonnya nggak yang kayak terlalu didramatisir banget gitu. Jadi in that aspect menurut gue scene-scene ini tuh nggak yang lebay gitu. Masih bagus, masih cocok lah sama alur cerita dan konfliknya. Script writing-nya tuh juga menurut gue oke sih. Karena kan of course ini period piece, banyak conversation ya, karena kan bukan action gitu loh. Jadi kayak ngobrol, even dengan ngobrolnya aja skrip itu menurut gue udah membantu banget, udah bagus banget, witty juga, lucu. Jadi ya kalian enjoy sih pasti, kayak ngeflow aja gitu loh nonton drama dan story-nya gitu. Next kita akan bahas tentang karakter development. Menurut gue ini bener-bener bagus banget in terms of aspek ini ya untuk Bridgerton, karena semua karakter tuh bener-bener didik banget. Apalagi tokoh utamanya of course Daphne sama Duke of Hastings-nya. Kalau Daphne sendiri tuh menurut gue perjalanan dia bener-bener interesting, dari cewek remaja yang belum tahu apa-apaan, masih naif, terus dia diperkenalkan ke society, tapi dia harus ada tanggung jawab gitu ke keluarganya untuk menikah, terus dia akhirnya menikah. Pokoknya dia bener-bener bertambah dewasa banget sih, gue merasa sepanjang seriesnya, dari awal sampai akhirnya kita nanti lihat dia di akhir. Menurut gue dia jadi bener-bener jadi individu yang dewasa banget dalam ngehandle situasi. Terus kayak gue jadi rooting banget gitu loh ke Daphne, kayak gue seneng aja sama karakter ini karena bener-bener dia baik banget ke orang. Apalagi nanti kelihatan dia juga akan ngebantu satu cewek namanya Marina Thompson yang hamil di luar nikah. Di zaman itu kan kayak big no-no banget tuh kalian hamil di luar nikah. Dia the only karakter di Bridgerton yang actually mau ngebantu si Marina, dan yang kayak mendukung dia, dan yang menganggap cewek tuh kok selalu disalahin gitu dalam situasi kayak gini, padahal kan ini salah cowoknya mungkin gitu. Jadi dia lumayan forward thinking in that sense. Jadi gue suka karakter development dia. Sama of course Duke of Hastings-nya sendiri sih, itu kayak bener-bener didik banget masa lalu dia, konflik dia ke papanya yang jahat banget. Papanya mungkin setan sih, itu jahat banget, dan dia jadi kayak conflicted banget sampai dia bersumpah dia nggak mau punya anak, nggak mau nikah. Dan akhirnya jadi kayak gimana ya, padahal dia jatuh cinta nih sama Daphne, tapi dia jadi saking dia dendam banget sama papanya, dia sampai let dendam itu menghancurkan kebahagiaan dia di pernikahannya. Sama karakter-karakter sekeliling Daphne itu semua juga digali banget. Kayak ada saudara-saudaranya yang banyak banget, udah kayak mau bikin tim sepak bola, mereka rame banget tuh saudara-saudara. Semuanya tuh semua tuh ada kayak their own things gitu. Ada yang cewek tuh sukanya belajar, nggak mau nikah, dia nggak mau ngikutin rules of society. Ada juga yang cowok yang paling tua jatuh cinta sama cewek yang bukan cewek baik-baik, tapi kan dia sebenarnya harus menikah sama cewek yang baik-baik dari keluarga terhormat. Jadi dia kayak torn between love dan responsibility gitu kan ceritanya. Terus ada juga adenya yang suka kehidupan yang aneh-aneh, yang kayak ada sex party segala macam gitu. Pokoknya lumayan menarik sih konflik-konflik mereka, dan semua itu didik banget gitu. Jadi bagus banget sih karakter development menurut gue untuk Bridgerton. Next, acting sih menurut gue semuanya bagus, tapi nggak yang sampai outstanding banget lah ya. Kalau contohnya ini, gue sekarang tuh lagi nonton drama juga yang historical period, yaitu The Great. Huzzah! Itu menurut gue actingnya bagus banget, kayak menonjol aja gitu. Kalian kan pasti bisa berasa ya, orang yang series yang bener-bener aktor-aktrisnya tuh actingnya outstanding aja gitu. Menurut gue ini Elle Fanning bagus banget actingnya, semuanya kayak keren-keren.
Ya kalau Bridgerton sih ya oke lah gitu, bagus aktingnya. Kalau sedih ya kalian pasti ikut sedih. Ya bagus aktingnya, tapi nggak yang sampai gue nggak bisa puji-puji banget lah gitu. Lalu yang terakhir, of course ada sinematografi dan technical aspek dari seriesnya. Kalau sinematografinya itu menurut gue very bright ya, kayak warna-warni. Dan yang bener-bener bagus banget sih lebih ke costumes menurut gue. Gue harus upload banget, terus gue baca kostumsnya mereka harus buat 7.500 totalnya untuk series ini. Tapi memang make sense sih. Slow clap. Tapi make sense karena banyak banget scene pesta ya, kayak bener-bener itu kan iya social gatherings zaman dulu kan, lo mau ngapain lagi gitu ya, ada pesta aja, bol, nari-nari, terus bajunya kan beda-beda terus tuh tiap event ya kan, karakternya juga selalu harus beda baju, jadi ya make sense, bajunya bagus banget. Gue keinget itu film Emma yang dimainin Anya Taylor-Joy, tipe-tipe bajunya kayak gini sih. Gue mau pakai baju khusus untuk mencerminkan Bridgerton hari ini. Jadi baju untuk gue, kostumnya sama makeup, hairdo semua itu ngebantu amazing banget. Sama ini sih set makingnya, production desainnya itu juga niat banget. Ada Buckingham Palace juga, gue keinget The Crown. Bagus deh pokoknya, secara kostum, secara set itu udah kayak 100 deh, mereka niat banget dekornya, everything. Sinematografinya, pengambilan gambarnya sih so-so juga lah, kayak nggak yang sampai mind blowing banget, tapi ya colornya bright gitu, karena kostumnya warna-warni, tamannya warna-warni, jadi untuk mata sih pleasing. Jadi untuk overall, gue bisa rate Bridgerton 7. Menurut gue ini menyenangkan aja sih untuk kalian nonton, emang nggak yang sampai gimana-gimana banget. Dan ini kan ada second seasonnya ya, jadi gue seneng sih, karena sebenarnya secara cerita dia nggak yang ngegantung banget gitu loh di ending, kayak nanti ketahuan lah siapa Lady Whistle dan segala macam. Tapi gue tetap pengen sih nonton season 2, kayak gue udah suka gitu loh sama karakter-karakternya, dan ceritanya juga menarik, fresh, dan menyenangkan aja lah dramanya. Jadi gue rekomen series ini, kalian bisa nonton di Netflix. So that's all untuk review Bridgerton. We'll see you at the next episode. Jangan lupa like, share, dan subscribe if you like this video. Thank you. Bye. Bye.